Aduh, capek ya? Iya. Jauh-jauh dari sono ke sini kan. Jauh banget. Ya, salam dulu ya ke penonton. Halo, selamat siang. Kami dari podcast siang hari akan menemani siang hari kalian. Bersama saya Algiani Van Rofian. Saya Fis. Ya, hari ini yang akan kita bahas mungkin tentang Hari Pendidikan Nasional kan. Mungkin karena sebelum-sebelumnya juga baru beberapa hari kan itu. Iya, benar. Apalagi kalau ingat-ingat kita ini juga masih sekolah kan. Iya, masih bangku SMP lagi. Iya, kita harus bisa nginget-nginget pahlawan-pahlawan yang ngebantu kita bisa duduk di sini lah. Iya, pasti itu. Ngomong-ngomong soal pahlawan nih, menurut kamu siapa yang kamu pikirin pertama soal pahlawan pendidikan? Kalau pendidikan sih, menurut saya ya Ki Hajar Dewantara. Boleh juga itu apa? Apa slogan? Bapak pendidikan ya? Iya, Bapak oh iya, Pendidikan pantas Indonesia. familiar namanya. Betul. Bapak pendidikan. Waktu itu saya pernah dengar di sebuah artikel soal dirinya. Mungkin bisa kamu jelasin apa aja yang terkenal dari dia? Setahu saya dia itu kayak punya apa sih yang ing rasa sung tulada itu loh. Oh, Tutwuri Handayani. Iya, Oh, benar. slogan dia itu. Iya, ya. slogan. Itu pasti ada di logo-logo pemerintahan untuk pendidikan pasti ada itu. Apa terutama di Kementerian Agama, tahu kan? Tahu. Nah, itu pas itu artinya itu seingat saya tentang apa ya? Kalau nggak salah ya, yang ing rasa sung tulada itu artinya di depan memberi teladan. Jadi kita gak ngasih tentang kita harus menjadi contoh gitu ya. Harus menjadi contoh. Nah, kalau yang kedua itu ing matya bangun karsa yang artinya di tengah membangun semangat. Jadi saat kita sedang di tengah-tengah masalah, kita harus tetap semangat. Jadi tidak boleh menyerah. Oh, berarti kita nggak cuma mengajari orang lain, tapi juga menemani mereka. Ya. Nah, terus yang ketiga yang Tutwuri Handayani itu artinya di belakang memberi dorongan. Oh, jadi saya baru tahu artinya ada 3 ya? Iya. Depan, tengah, dan belakang. Wah, menginspirasi sekali ya itu Ki Hajar Dewantara. Saya sangat setuju dengan slogan tersebut. Saya juga. Iya. Pantas saja disebut Bapak Pendidikan. Cocok sekali. Mungkin kalau dari saya ada lagi nggak bagi kamu selain Ki Hajar? Kan terlalu umum tuh Ki Hajar tuh. Yang saya tahu sih yang kalau tentang pendidikan itu ada R.A. Kartini dengan sama KH Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Ya. Oke, kita coba bahas Ahmad Dahlan dulu deh. Oke. Itu kita kan tadi sudah bahas tentang pendidikan formal yang tentang matematika, ilmu dan lain-lainnya. Kalau Ahmad Dahlan kan ini pendiri Muhammadiyah. Iya, benar. Mungkin kita bisa bahas sedikit tentang apa yang ia ajarkan kepada kita saat ini. Ya, dia itu sangat saat dia mendirikan Muhammadiyah, dia tidak condong ke agama saja. Dia juga condong ke modernisasi. Oh, jadi revolusioner. Saya pernah dengar waktu itu ceritanya dia bilang terlalu ke barat-baratan karena gunain kursi dan meja, tahu nggak? Iya, saya tahu. Itu emang dia berani sih waktu itu untuk di zaman saat habis penjajahan menggunakan budaya-budaya barat itu. Iya. Kamu tahu nggak kalau waktu itu dia tuh juga sebenarnya join Budi Utomo, tahu? Oh, iya kah? Iya, dia di saat Budi Utomo tahun 1908 itu terbentuk, dia itu juga termasuk dari bagiannya sebagai pemberontakan untuk kemerdekaan. Karena dengan santri-santrinya juga dia memimpin pendidikan Indonesia untuk ke arah yang lebih maju. Dari campuran-campuran modernisasinya, revolusi-revolusi pemikirannya itu banyak. Dari mulai menyatukan kurikulum jadi satu kan dulu di zaman itu kan terpisah ya. Tradisional, pesantren, terus ilmu-ilmu sosial itu cuma punya Belanda gitu ya. Nah, selain itu kamu tahu nggak Kiai Haji Hashim Asy'ari? Pernah dengar sih, Tang. Nah, itu dia sebenarnya temannya Ahmad Dahlan itu. Oh, dia pendiri NU, tahu nggak? Oh iya, saya tahu. Nah, NU juga karena mereka berdua ini temenan, mereka punya visi yang sama, menggabungkan modernisasi dengan ilmu agama, agar umat Islam tidak tertinggal gitu kalau kata mereka mah. Nah,
dari banyaknya hal-hal hebat dari yang mereka buat itu, kita harus bersyukur gak sih buat apa yang mereka lakuin biar sampai sekarang ini? Pasti kita harus bersyukur Hmm, punya leluhur seperti itu. ya kalau nggak ada mereka kita nggak bisa di sini ya. Mungkin. Ya, masih dijajah kali ya. Ya udah, sekian dari kami dari podcast siang hari ini. Semoga menghibur kalian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.